Pernahkah Bapak Ibu menemukan siswa tidak aktif atau tidak terlibat penuh dalam pembelajaran, seperti berpikir, berdiskusi, menyelidiki, dan mencipta? Nah, ini informasi yang penting buat Bapak Ibu. Untuk menerapkan pembelajaran yang efektif, ada banyak pilihan model pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satunya model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif adalah model pembelajaran di mana peserta didik digabungkan dalam sebuah kelompok yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan beragam untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, jelas bahwa model pembelajaran kolaboratif termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peran dan keaktifan peserta didik sangat berperan penting dalam kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Penerapan model pembelajaran kolaboratif tidak hanya menuntut peserta didik untuk bekerja sama, tetapi juga bermanfaat untuk menumbuhkan rasa peduli, saling memahami, dan berkomunikasi yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam implementasinya, model pembelajaran kolaborasi memiliki beberapa indikator. Di antaranya, yang pertama, kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, kemampuan bertanggung jawab dalam pemberian tugas. Yang ketiga, kemampuan bekerja secara produktif dengan pihak lain. Yang keempat, kemampuan menempatkan empati pada tempatnya. Dan yang kelima, menghormati perbedaan perspektif. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Indikator yang pertama adalah kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama dalam kelompok. Peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka ia akan mampu membimbing dan mengarahkan teman-teman kelompoknya. Seperti memberi saran terkait cara pemecahan masalah, membimbing teman-temannya untuk mencapai tujuan bersama, menasihati teman untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, dan masih banyak lagi. Jiwa kepemimpinan yang tertanam dalam diri peserta didik dapat menjadi bekal untuk membangun kerjasama yang baik dalam kelompok, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Indikator yang kedua adalah kemampuan bertanggung jawab dalam pemberian tugas. Maksudnya adalah guru dapat melatih kemampuan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam pengerjaan tugas melalui pemberian penugasan, baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penugasan kelompok, pemberian tugas pada setiap anggota cenderung dilakukan. Oleh karena itu, setiap anggota harus bisa bertanggung jawab untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Jika terdapat anggota kelompok yang tidak mengerjakan tugasnya, maka bisa mendapat sanksi atau punishment. Tentunya dalam hal ini adalah sanksi atau punishment yang sifatnya mendidik. Dengan adanya sanksi, maka peserta didik akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Indikator yang ketiga adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan pihak lain. Maksudnya adalah peserta didik yang bekerja secara produktif akan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. Bekerja secara produktif dengan pihak lain berarti bekerja bersama-sama secara produktif untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Indikator yang keempat adalah kemampuan menempatkan empati pada tempatnya. Orang yang memiliki rasa empati akan mencoba membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Melalui bimbingan kelompok, guru dapat melatih peserta didik dalam mengolah dan mengembangkan emosi ke arah yang baik dan melahirkan perilaku empati. Dan indikator yang terakhir adalah menghormati perbedaan perspektif. Dalam pembelajaran kolaboratif, setiap peserta didik
pasti memiliki pendapat atau pemikiran masing-masing. Tetapi peserta didik juga dituntut untuk mampu menghargai pendapat orang lain agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian pembahasan mengenai model pembelajaran kolaboratif. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.